Meningkatnya kebutuhan akan kue kering Lebaran membuat para produsen kue bermunculan bak jamur saat Ramadan. Ternyata pemirsa, berbisnis kue kering untuk Lebaran sangat menjanjikan. Omsetnya bisa 2 kali lipat dari hari biasa. Seperti halnya Nunik yang sudah sejak 20 tahun menggeluti bisnis rumahan, yaitu membuat kue kering. Walaupun saat ini harga sembako meningkat, Nunik tidak mengurangi cita rasa sejak dulu. Kalau harga sembakonya sepertinya sih memang ada yang naik. Cuman kayaknya kalau harga enggak ya, kita masih normal. Harga seperti yang tahun lalu. Di kisaran 40 sampai dengan ada yang dari Bekasi, Depok, dan sampai Malaysia pun juga ada, Singapura juga ada. Gimana nggak menjanjikan? Dalam sehari. Oke, itu dia cuplikan kue Lebaran. Betul. Ya, yang sebentar lagi bisa kita nikmati bersama dengan Jadi pengen Lebaran ya, buru-buru ya. Iya dong, rasain Lebaran dong harus ya. Balik lagi kita ngobrol tentang zakat. Ini tadi Betul. kita berbicara tentang zakat fitrah, terus ada Iya, zakat mal. zakat Sebenarnya mal. bedanya apa sih, Ada penelpon. Bang Jack? Mati. Oh, kita angkat Ada dulu lah kalau penelpon. begitu ya. Oke, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Saya Ibu? dengan Enda, ya di Cilengsi. Oke, silakan Mbak Enda di Cilengsi. Mau nanya kepada Pak Ustadz. Iya. Iya, mohon maaf Pak Ustadz, kalau misalnya kita sudah kena hitungan zakat mal, Aha. tapi suami itu nggak mau membayarnya, sedangkan istri sudah Zakat mal apa menasehati. fitrah? Itu Zakat kita- mal atau itu- fit? zakat mal. Mal, Zakat zakat mal. mal. Oke. Mal. Jadi mohon maaf, hitungan kayak tadi Mbak Peggy bilang itu kan udah ada yang kena hitungan hisabnya itu ya Pak Ustadz. Hisab. Tapi kalau misalnya suaminya belum mau bayar, istrinya ngotot mau bayar, tapi dosa nggak sih istrinya Pak Ustadz kalau misalnya suami belum mau bayar? Kalau istrinya ngerongrong gitu untuk bayar zakat Atau mal. kalau misalnya istrinya mungkin diem-diem bayar gitu ya. Itu dosa nggak ya gitu? Gitu kali ya. Iya, misalnya kayak gitu Pak Ustadz gitu. Ini zakat malnya apa? Atau misalnya Emas kan? Apa, Mbak? Zakat malnya Ini tahu ada emas, penghasilan emas kali ya? atau apa Bu? Penghasilan ya? Kebetulan kan ada rumah, satu sih ditempati. Cuma katanya saya pernah dengar kalau misalnya yang satu itu dikontrakan, harus dikenakan zakat gitu ya Pak Ustadz kalau yang tidak ditinggali. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Aset-aset diam berarti ya? Iya, aset diam Aset Pak diam. Ustadz. Ya produktif dong kalau Produktif dikontrakkan. berarti kan ada uang. Iya. Enggak, ini enggak ditempatin Oh, nggak kan? ditempati. Tidak ya, ya, ya. ditempati Tapi tetapi disewa. disewakan. Disewa, Oh, iya. dikontrakin iya, sama orang, oh berarti Iya. bukan aset Iya. diam. Oke, Iya. sudah Terima nangkap ya? kasih. Ada uang Oke, yang oke. diterima. Ya, terima kasih Mbak Enda di Cilengsi. Jadi yang Iya. pertama gini, dalam Islam itu, ini antara hak dan kewajiban suami istri dulu dalam masalah penghasilan ya. Iya. Ketika suami sah menjadi suami dari seorang istri, dia punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Iya. Jelas dengan proses akad nikah tadi. Tapi seorang istri ketika dia bekerja, maka dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Kalaupun dia memberikan, itu bukan nafkah, itu hadiah. Jadi yang ibu-ibu sering bilang tuh uang suami ya Uang istri, uang eh, istri. uang istri ya uang istri. Iya, uang suami, uang istri. Suami, uang istri. Uang suami, uang saya, uang saya, Uang uang istri, saya. uang istri. Oh, demen banget ngomongnya gitu. Terus itu terus bukan sekedar Suaminya lagi nonton juga. nonton kebenaran. curhat. Gimana Bang Jack lanjut? Nah, itu harus ditanya dulu. Itu aset bersama. Kan ada aset bersama ya. Dari penghasilan istri sama suami. Nah, itu kewajiban zakatnya nanti disepakati. Oke. Jadi dari penghasilan itu si istri dapat bagian atau diatur sama istri secara penuh. Karena ada yang gini, ada yang udah deh, gue nggak mau pusing kata suami. Lo bagian keuangan deh, lo pegang aja deh, lo atur semuanya. Tapi suaminya nggak mau bayar katanya, suami sampai, Brenda. sampai mau diem-diem dia bayarnya. Ada yang begitu. Ini kayaknya sih enggak. Emang nih suaminya yang megang nih uang ini dari penghasilannya. Itu hukumnya apa? Harus dibayarkan tetap. Kalau Tapi diem-diem ketika dosa dia nggak, tidak Pak? bayar, misalnya nggak bayar nih, si suaminya nggak bayar zakat. Istrinya kok bingung. Ini kok kayak belum dibayarin nih zakat Boleh rumah ditanya kontrakan. lagi. Boleh ditanya. Itulah perlunya komunikasi tadi. Tapi artinya yang hukumnya wajib. Harus tetap wajib. Ya, karena ada Rasulullah ada mengingatkan ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan sampai taatmu pada manusia membuat engkau maksiat kepada Allah. Jadi Tapi kalau zakat mal wajib berarti ya? enggak, ya tadi kan dibedah dulu ya tentang yang tadi Ustaz tanyakan. Nah kalau jatuhnya itu memang sesuatu yang pokoknya dalam Islam kalau dia wajib
dia wajib untuk dikeluarkan. Misalnya, oh tapi suami saya nggak mau, nggak melunturkan, jadi akhirnya itu Jadi gugur nggak bisa. Justru komunikasinya yang mesti dijalin, suaminya yang mesti diingatkan bahwa yang wajib itu tetap wajib. Kalau suaminya tetap nggak mau juga, ya istri boleh mengeluarkan atas nama Allah gitu ya. Oh, tuh Iya, beda. iya, Tapi harus beda. tetap izin tadi. Izin Iya, dengan suami. menyampaikan komunikasi dengan Oke. suami. Tapi bukan berarti jadi oh ya udah Jadi kalau suami gugur. saya bilang kalau suami saya nggak zakat ya udahlah terserah suami saya Makanya aja. ada sistem yang bagus. Apa? Jadi dulu pernah Sistemnya ada sistem yang bagus. Bagus. Tapi nanti aja pemirsa sistem yang bagusnya kayak gimana beda ya. Saat Bang Bang lagi Jack kita sampai garuk-garuk, intermezzo. sampai garuk-garuk loh dia. Nanti kita balik lagi pemirsa ya di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan